الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ولدفع البلاء بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رسالة المذاكرة الشيخ السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pagi ini di hari Rabu terakhir di bulan Safar, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan umur kita selalu barakah, umur kita selalu membawa kemaslahatan ummah, umur kita selalu membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih seputar tentang balasan-balasan amal-amal yang kita lakukan. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. An-Najm, surah An-Najm, al-ayah surah An-Najm ayat 31. Walillahi, dan milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ingat, bukan hanya langit dan bumi yang milik Allah, tapi sesuatu yang ada di langit. Apapun benda-benda di langit, itu semuanya milik Allah. Bukan hanya bumi yang kita injak, bumi yang kita tinggal di atasnya, tetapi apa-apa yang ada di atas bumi dan di dalam bumi, itu semua milik Allah. Jadi benih perak langit, tapi apa yang ada di langit? Apa yang di langit? Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada planet, dan semacam-macamnya. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, semuanya itu masuk apa-apa yang ada di langit. Di bumi, banyak sekali di bumi. Makhluk-makhluk yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, di dalam bumi, semua banyak sekali. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semuanya ini milik Allah. Nah, dari sini ayat ini mengandung pengertian bahwa kita sebenarnya dan apa yang ada di dunia ini tidak memiliki kekuatan dan kendali apapun kecuali milik Allah.
Dan karena milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan menyesal. Kita jangan kaget kalau kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah, karena kita milik Allah. Makanya apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah, karena hakikatnya kita hanyalah milik Allah. Makanya ketika kita kena musibah, diajarkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya raji'un, kita kembali. Apa ni ke Allah kekapi? Musibah di Allah kekapi semuanya. Senang adikna Allah semuanya. Senang abad susah milik Allah. Ontong, rogi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semuanya yang memiliki apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang melekat di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, dan Allah akan membalas apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Kalau kalian melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan dibalas kejahatan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalasnya apa yang kalian lakukan itu baik, bil husna, dengan kebaikan. Nah, inilah balasan. Jadi mengkula panjenengan ala kau coba balasana coba. Ala kau baik balasannya baik. Itu aja. Rumus kehidupan nggak gini kamu. Allah ni kan maha adil. Jadi apa yang kita lakukan itulah potret. Ya. Apa yang kita rasakan itulah potret apa yang kita lakukan. Ketika kula panjenengan sering membuat orang lain tersenyum, sering membuat orang lain bahagia, membantu orang lain, maka kehidupan kita insya Allah akan senantiasa oleh orang lain. Kenapa? Karena abad sering menghubungi. Tapi sebaliknya ketika panjenengan ala maksiat, sering membuat mudarat, sering membuat kerusakan, maka pastikan hidup kita akan menjadi menderita dan sengsara. Karena perbuatan kula panjenengan. Nah, inilah hukum yang akan menimpa kita, balasan yang akan menimpa kula panjenengan. Makanya ada pepatah, ketika menanam padi pasti akan tumbuh beras. Beras pasti padi. Ketika menanam jagung pasti akan tumbuh jagung. Tak kira jagung tombuna capi, capi tombuna semangka, tak kira sobong, ya, tidak ada. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa amal perbuatan kita akan menentukan apa yang akan kita rasakan. Makanya apa banyak kula panjenengan napa fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencapai dan berbuat kebaikan. Makanya nanti kita akan disediakan oleh Allah. Akan disediakan apa? Di yaumil akhirah, di yaumil ba'ats, kita akan disediakan laptop besar. Kalau bahasa sekarang, layar besar. Layar itu akan menampilkan gerak langkah kita selama kita hidup. Itu bodoh layar lagi. Ya. Hari ini jam sekian kamu sekian ini. Hari ini jam sekian kamu sholat. Hari ini jam sekian kamu gibah. Hari ini kakapi. Elaboraki ke Gusti Allah. Semua yang kita lakukan akan termonitor. Semua yang kita lakukan akan rekam dengan baik. Yaitu nanti akan dibongkar, diungkap semua, ditayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya yaumil ba'ats, hari, yaitu kebangkitan, hari pembalasan, hari pembalasan, hari penghitungan. Ada yang mengatakan yaumil hisab, yaitu hari
di mana amal-amal kita dihitung oleh Allah. Dihitung kudu pancu dengan demikian. Nah, itu tidak bisa keluar dari apa yang kita lakukan. Nah, milana mangken kudu pancu dengan tengate bodoh dua yang selalu memantau kita. Senyatat kudu pancu dengan raqib atid, raqib atid, raqib atid. Cuman kita itu keyakinan akan sesuatu yang gaib tipis, kurang. Manusia ini sering senangnya, takutnya, diintai, dilihat oleh sesuatu yang tampak nyata di hadapannya. Nah, misalnya bawahan bekerja, dia bekerja rajin ketika ada pimpinan. Ketika tidak ada pimpinannya, dia tidak rajin. Berarti orang yang seperti itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada malaikat yang mencatat. Jadi kalau buat panjenengan ini kakulongku makin catat. Dimma si ongkuan ngaji, dimma si tak ongkuan ngaji, dimma yang hatinya khusyuk. Lah, ini kayak catat benar. Melalui malaikatnya, raqib atid, anika ada. Nah, itu yang harus diyakini. Kadang mudah-mudahan bancu dengan merah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Iman ka gaib tapi ada pada praktiknya tidak iman. Buktena ki alaqo maksiat berarti kan tak percaya gitu. Cek beda malaikat raqib tak lakoni kepercayaan gini tak lakoni. Padahal ada raqib yang selalu dicatat. Dua malaikat yang tugasnya mencatat. Mun fokus catat bense kanan, mun coba catat bense. Artinya apa? Allah ini mengajari mambanya manusia tertib administratif. Tertib administrasi. Makanya mau kefokusan pada tebor campur buku. Saya kacer pada saya nulis urusan coba laporan namanya aman. Nah, ini namanya administrasi yang benar. Jadi iya jadi di boleh saya nyatet. Tak kira lopot. Jangan khawatir, tak kira lopot. Ada malaikat raqib dekik lopot. Deki nulis secuba pas tulis ben malaikat raqib kening sobok atid apa tidak kok nulis saja lah bon nare coba tidak jadi nyogok engkau tak kira ada malaikat raqib tak kira bisa esogok tidak bisa jadi mun bagus mun coba bagus coba lah disitulah makanya malaikat ini tak di nafsu karena tak di nafsu tidak bisa disuap. Nah, malaikat anika tak andi nafsu, tak andi akal, tak andi pikiran, tak andi rasa. Nah, ini ke malaikat beda dengan kita. Andi emosi, andi perasaan. Malaikat tak ada. Yang malaikat ki andi akal, andi pikiran, perasaan. Malaikat maut pun tak ada. Nyabuta orang tua misalnya. Tua tak bojong nisar punya otanga lah nisar tina dulu cek tu dicabut dulu nisar ya nah mon beri akal makan ben pengiran malaikat tak beri rasa tak beri akal tak beri emosi tak beri pikiran memberi pikiran tak ada tidak nyabut lah dulu apa nisar dia ki anak ni kene ki delokan ki tidak dulu tidak raja sekali mari bin makabin jabut minggu ya nyaman kayak gitu. Makanya ada malaikat beri rasa. Mon malaikat pada ben manusia. Ni seran tak nyaman tadi. Malaikat mukar menakir misalnya. Tugasnya menyoal misalnya. Karena orang yang sudah datang anika apa nyamana susah lalatinala. Ceritanya akini serjaya. Apa? Jadi wajahnya tak di ora lah. Tidaklah. Nah, nikah mon malaikat beri rasa. Makanya malaikat beda dengan manusia. Apa yang kita lakukan itu akan diberikan oleh Allah. Karena ketika
Kini kasabak dalam pangkalian kita. Mencoba akan abu coba, menfokus akan abu fokus. Makanya tak usah khawatir panjenengan. Panjenengan makin menanam kebaikan sudah. Tak kira lopot Allah menulis apa yang kita lakukan. Nah, ayo berlomba-lomba makin. Qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insan, dan manusia tidak akan mendapatkan sesuatu, ya, dan tidak akan menimpa manusia, tidak akan terjadi kepada manusia illa kecuali masa'a, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kini pun potret kita. Makanya tidak akan menimpa, tidak akan terjadi kebahagiaan ketika orang tidak sering membuat dirinya dan orang lain bahagia. Makanya namun orang macam peran orang pasti jumpa. Orang fokus ke orang pasti eka fokus. Ini kan, mun sering membuat orang tersenyum pasti dirinya damai. Lah itu potret dari kehidupan kula panjenengan. Jadi apa yang kita miliki itu karena apa yang kita lakukan. Nah, ketika beberapa dasar-dasar dalil-dalil dari nas Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita semua ini tergantung pada amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Mencoba bahkan beri coba dengan Allah, menfokus bahkan fokus. Nah, oleh karena itulah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ayo semata-mata mencari ridhonya Allah. Monpon ridhaan Allah isare, ridha iman Allah. Lagi ini kan. Misalnya kita berbuat ibadah misalnya. Ibadah ingin apa? Pujian orang. Ya beri iman Allah. Puji iman orang. Keng ridhaan Allah tak diterima, tak diperoleh. Dia beri dia apa yang dia inginkan sudah. Yang dia inginkan. Pokoknya beri iman Allah. Jadi ceng Allah ni kata cerai pun. Mun manusia ni kata roh misalnya poci men orang berak. Keng tak le poci na Allah. Mun manusia berak semata-mata ala kok itunya ya beri nang itunya. Keng ya herat miskin. Makanya tergantung apa yang kita niatkan dan kita inginkan. Makanya makin ayo kita bersama-sama berlatih. Alatih kula panjenengan berusaha agar apa yang kita lakukan senantiasa yaitu karena mencari ridhonya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhonya Allah yang kita cari. Ini kamu ala kuwa ya Allah abdina nyari ridhoan ajunan insyaallah dalam kelakuan kita ridhoan Allah. Ajaran ke masjid ya Allah abdina nyari ridho pun ajunan lebat ajaran ibadah ke masjid ya Allah. Jangan nyaman. Tak bisa cak Arab, cak matu, dan tak bisa cak motor karena coba pakai Jawa. Ulo Gusti, nah kini kabon semacam mamon. Nah Indonesia boleh, bahasa apa pun boleh. Sepenting kita mengerti akan apa yang kita katakan. Lain lagi, itu beberapa nas-nas dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa pentingnya kita berbuat baik karena akan melahirkan kebaikan bagi kita sendiri. Yang sering ini waqala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kasih sering baca, ibunya hafal. Di barang siapa, maka barang siapa yang berbuat kebaikan
sekecil biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu, akan dibalas kebaikan. Tapi sebaliknya, yang kita itu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kejahatan, keburukan kita lakukan sekecil dzarrah, dzarrah nikah jadi buah yang paling kecil, perumpamaan pokok paling kene sehingga tepung yang sangat kecil yang kadang tidak bisa kita lihat. Pokok paling kecil apapun kebaikan yang kita lakukan, beri kebagusan. Kecobaan, beri kecobaan. Balas bagus teh Allah. Makanya jangan khawatir dengan khawatir. Mun anakku bagus, mun anakku coba. Manusia akan merasakannya. Ayo kita saat ini belajar introspeksi binafsik. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kemarin, lebih mulja daripada makhluk-makhluknya yang lain, lebih mendapat simpati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itunya hatal akhirah bisirril Fatihah. Allah